Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Palu Fitri, mahasiswa dari program studi PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan ujian akhir semester saya, yaitu analisis makroekonomi Amerika dalam mata kuliah ekonomi makro. Baiklah, yang pertama yaitu terkait dengan inflasi. Nah, tingkat inflasi di Amerika Serikat dalam kurun waktu 2022 sampai 2024 tersaji dalam diagram sebagai berikut. Nah, untuk keterangannya sendiri, pada tahun 2022 tingkat inflasinya ada di angka 8%. Kemudian untuk tahun 2023, tingkat inflasinya turun menjadi 4,12%. Dan di tahun 2024, tingkat inflasi Amerika Serikat turun menjadi 2,95%. Nah, inflasi ini mencapai puncak tadi pada tahun 2022 senilai 8% dan menurun sampai dengan tahun 2024 itu seiring dengan kebijakan moneter yang ketat di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, inflasi di Amerika Serikat ini menurun tajam dari 8% pada 2022 menjadi 2,95% pada tahun 2024. Ini mencerminkan keberhasilan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan kurs. Selama periode ini, nilai tukar kurs Amerika Serikat atau kita sering dengar dengan USD itu relatif kuat dibandingkan dengan mata uang utama dunia seperti euro dan yen. Nah, perkuatan dolar itu terutama disebabkan oleh kenaikan suku bunga The Fed yang menarik arus modal global masuk ke Amerika Serikat. Nah, dolar yang kuat membawa keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, dolar yang kuat itu dapat menekan harga impor dan membantu untuk menurunkan inflasi. Namun, di sisi yang lain juga dapat melemahkan daya saing ekspor. Karena apa? Karena harga-harga Amerika Serikat itu menjadi lebih mahal apabila dibandingkan dengan negara lain di pasar global. Nah, kurs yang tinggi ini juga berdampak pada utang negara berkembang yang berdenominasi dolar karena pembayaran bunga dari negara-negara berkembang itu menjadi lebih mahal. Yang poin kedua terkait kurs yaitu dolar Amerika Serikat ini tetap kuat di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Nah, tentunya ini pengaruh dari kebijakan suku bunga oleh The Fed dan kurs USD terhadap euro dan yen itu cenderung meningkat atau menguat. Kemudian terkait produk domestik bruto atau PDB. Untuk pertumbuhan PDB real di Amerika Serikat dalam kurun waktu 2022 sampai 2024 itu tersaji dalam grafik sebagai berikut. Dan dapat dinyatakan juga bahwa pada tahun 2022, PDB Amerika Serikat ini tumbuh 1,9 sampai 2,5%. Sedangkan pada tahun 2023, PDB-nya itu tumbuh dari 2,5% sampai dengan 2,9%. Sedangkan pada tahun 2024 itu diperkirakan nanti eh, di kisaran 2,8%. Nah, pertumbuhan PDB ini ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Lalu pertumbuhan PDB ini tetap di angka yang stabil di kisaran 2 sampai 2,8%. Nah, ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berkelanjutan sampai dengan tahun 2024 dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangan Amerika Serikat ini di tahun 2022 sampai 2024 tersaji pada grafik sebagai berikut. Dapat dijelaskan pula bahwa pada kurun waktu 2022 sampai 2024 itu neraca perdagangan di tahun 2022 itu defisit 951 miliar USD.
Nah, sedangkan di tahun 2023 itu defisit 773 miliar USD dan di tahun 2024 itu ada defisit sebesar 918 miliar USD. Poin kedua yaitu terkait perbaikan neraca perdagangan di tahun 2023. Namun, apabila dibandingkan dengan neraca perdagangan tahun 2022 itu mengalami perbaikan ya, dari 951 miliar USD ke 773 miliar USD. Namun, ini memburuk lagi nih di tahun 2024 di mana terdapat defisit 918 miliar USD. Meskipun angka itu lebih kecil sedikit daripada pada tahun 2022. Nah, defisit yang sempat menurun di tahun 2023 namun kembali melebar di tahun 2024 ini diakibatkan dari lonjakan impor di Amerika Serikat. Lalu terkait dengan ekspor dan impor, nah tersaji dalam grafik sebagai berikut. Ini yang orange itu adalah nilai impor, sedangkan yang kuning ekspor. Nah, ekspor ini meningkat pasca pandemi dan kalau nilai impor tetap tinggi. Lalu untuk impor Amerika Serikat secara konsisten itu lebih tinggi daripada nilai ekspor. Nah, ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat sendiri itu menunjukkan ketergantungan besar pada barang dari luar negeri. Sedangkan pada nilai ekspor Amerika Serikat itu meningkat dari 2.500 USD pada 2022 menjadi 3.053 miliar USD di tahun 2023. Nah, ini mencerminkan adanya pemulihan permintaan global terhadap produk-produk Amerika Serikat, yang terutama yaitu pada sektor energi, teknologi, dan pertanian. Sementara itu, untuk impor tetap tinggi, naik dari 3.451 USD pada 2022 menjadi 3.827 miliar USD pada tahun 2023 dan diperkirakan lebih dari 4.000 miliar USD pada tahun 2024. Ini mencerminkan adanya ketergantungan Amerika Serikat terhadap impor, terutama kepada negara-negara seperti Tiongkok, Meksiko, dan negara-negara lain di Asia. Nah, ini penyebab utamanya yaitu terus melemahnya neraca perdagangan di Amerika Serikat tadi. Kemudian terkait dengan neraca pembayaran, di sini saya menyajikan defisit akun berjalan Amerika Serikat tahun 2022 sampai 2024 sebagaimana tersaji dalam grafiknya. Nah, lalu untuk defisit akun berjalan itu tetap besar meskipun sedikit menurun. Ini menandakan adanya tekanan eksternal dan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Nah, apabila dijelaskan lebih lanjut, defisit akun berjalan Amerika Serikat itu di tahun 2022 ada di angka 3,8% dari PDB, lalu di tahun 2023 ada 3,0%, dan di tahun 2024 ini sampai dengan kuartal keempat ada di angka 296 miliar USD. Lalu terkait dengan current account atau akun berjalan di Amerika Serikat menunjukkan defisit yang konsisten. Nah, ini mencerminkan adanya ketergantungan terhadap impor barang dan jasa serta pembayaran bunga kepada investor asing. Nah, pada tahun 2022, defisit akun berjalan ini mencapai 980 miliar USD atau sekitar 3,8% dari PDB. Lalu pada tahun 2023 terjadi sedikit perbaikan dengan defisit menurun menjadi 819 miliar USD. Itu karena adanya ekspor meningkat dan investasi keluar dari Amerika Serikat itu menurun. Nah, namun pada tahun 2024 defisitnya kembali besar lagi sebesar 180 miliar USD. Nah, ini dipengaruhi oleh tingginya pembayaran pendapatan ke luar negeri dan ketidakseimbangan perdagangan. Lalu yang kelima, dari sisi capital account di Amerika Serikat sendiri tetap menjadi tujuan utama dari investasi asing, terutama di pasar obligasi dan saham tentunya.
karena reputasi Amerika Serikat sendiri itu sebagai negara yang aman bagi investasi atau safe haven. Nah, dari sini dapat disimpulkan terkait dengan analisis makroekonomi Amerika Serikat tahun 2022 sampai dengan 2024 itu ada 6 poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama terkait dengan inflasi itu menurun signifikan. Nah, dari tahun 2022 itu mencatat inflasi setinggi 8% akibat dari pandemi, krisis energi, dan lonjakan permintaan. Lalu karena respon dari pemerintah dengan kebijakan suku bunga agresif, hasilnya inflasinya menurun di angka 4,1% pada tahun 2023 dan di tahun 2024 mengalami perbaikan lagi sebesar 3%. Kemudian poin kedua terkait dengan pertumbuhan PDB ini stabil, di mana ekonomi tumbuh sekitar 2 sampai 2,8%. Pada 2022 itu ada 2,1%, lalu pada tahun 2003 sampai 2024 itu tumbuh stabil sekitar 2,6 sampai 2,8%. Untuk pertumbuhan PDB sendiri itu didukung dari konsumsi rumah tangga, investasi swasta, dan juga sektor jasa. Lalu untuk dolar Amerika Serikat ini menguat. Nah, USD ini tetap kuat selama periode ini karena suku bunga tinggi dan status sebagai safe haven tadi. Nah, penguatan ini membantu menurunkan harga impor, tapi di satu sisi dapat menekan harga ekspor atau menekan ekspor Amerika Serikat di pasar global. Untuk yang keempat, terkait dengan defisit perdagangan tetap tinggi. Neraca perdagangan ini mengalami defisit sebesar 951 miliar di tahun 2022, lalu sempat membaik di tahun 2023, namun kembali melebar lagi di tahun 2024. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketergantungan Amerika Serikat pada barang impor, terutama tadi dari Tiongkok dan dari Meksiko. Untuk neraca pembayaran sendiri masih dalam keadaan tertekan, di mana current account terhadap defisit setiap tahun itu di atas 800 miliar USD. Namun, untuk aliran investasi asing tetap tinggi, di mana itu akan membantu menyeimbangkan neraca pembayaran serta secara keseluruhan. Untuk tantangan global sendiri tetap ada, terdapat tekanan geopolitik, ketegangan dagang dengan Tiongkok, dan risiko kebijakan fiskal Amerika Serikat. Misalnya, dari sisi tarif dan subsidi, itu menjadi risiko eksternal yang utama. Untuk pasar tenaga kerja tetap kuat, tetapi tekanan upah dan biaya hidup itu masih eh, tinggi. Lalu untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, perekonomian Amerika Serikat pada periode 2022 sampai dengan 2024 itu menunjukkan kinerja yang stabil, namun dengan beberapa tantangan struktural. Inflasi berhasil ditekan mendekati target, pertumbuhan PDB tetap positif, dan pasar tenaga kerja masih kuat. Namun, untuk defisit perdagangan dan neraca itu berjalan tetap besar dan menunjukkan ketergantungan terhadap barang impor dan pendanaan atau investasi luar negeri. Untuk outlook ekonomi tetap positif, namun tentunya memerlukan kebijakan fiskal dan perdagangan yang bijak untuk nantinya dapat menjaga stabilitas secara jangka panjang. Baik, untuk referensi dari data yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Baiklah, terima kasih atas perhatian dalam presentasi ekonomi makro pada hari ini. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama eh, penyampaian materi atau penyampaian presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.